Die dus nog wel eens gaat vertrekken op de bank beland. Oke, saya akan berbicara tentang Ragnar Oratmangun. Ini pemain yang konon sudah tiba di Indonesia, katanya bersama dengan agennya, dan ini akan kita naturalisasi. Ya, sudah sedikit menjawab terang benderang bahwa pemain dengan usia 25 tahun, tinggi 180 cm. Saat ini bermain untuk Fortuna Sittard. Ada 7 kali dia bermain, memang belum ada gol, tetapi dia yang akan diambil untuk bermain di tim nasional kita, ya, dengan sambil menunggu proses tahapan demi tahapan dia nantinya. Nah, katanya sudah dia tiba di sini, dan memang pemain Groningen ini, ya, yang saya bisa bilang dipinjamkan ke Fortuna Sittard ini menjadi bidikan memang bagi PSSI. Dan kalau teman-teman masih mengingat, ketika disebut-sebut kan Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini mengatakan bahwa setelah pemain-pemain belakang itu sudah banyak, sekarang konsentrasi beralih ke depan. Dari depan itu ada gelandang dan ada pemain depan lini serang, ya. Entah di pemain sayap, bermain dari flank, ya, atau striker, tapi harus ada dua tambahan. Nah, saya coba untuk memberikan clue di sini, spill, kode, inisial, nama-nama itu, karena banyak yang ingin. Coba Bung Ropan, Anda bisa bantu kita untuk bisa. Jadi penasaran ini kan teman-teman semua. Jadi saya sudah bilang di konten ya saya sebelumnya bahwa ada RO, ya sudah pasti Ragnar Oratmangun. Itu masih jauh, masih beberapa minggu yang lalu, ya. Kemudian ada IAF, Ilyas Alhaf. Kemudian ada TH, Tom Haye. Ya, kalau Ragnar Oratmangun ini saya sudah bilang kan tadi bagaimana dari klub mana dia. Kemudian kalau Alhaf ini, Ilyas, bermain di Armenia, Liga Armenia bersama dengan Noah FC. Bahkan sekarang sudah bisa mencetak gol, mungkin sudah ada 5 gol. Ya, lebih dari 10 pertandingan. Ilyas Alhaf bagus untuk kalau bisa mendapatkan dia, ini tajam. Kalau gelandang yang bertahan bagus, punya tembakan-tembakan kuat dari luar kotak penalti, ahli dalam bola-bola mati, set piece, yang bisa dilayangkan ya Tom Haye. Gelandang dari Heerenveen ini, mungkin sekitar 27-28 tahun lah. Tom Haye, Alhaf Ilyas ini ya masuk ke 26 tahun. Ya, saya pikir oke, kalau bicara dengan kematangan mereka, ya, mereka tidak muda amat, ya, tapi tidak terlalu tua. Jadi kalau mereka bisa bermain di Indonesia, masih bisa bermain 6-7 tahun ke depan untuk di timnas, masih bisa dipakai. Nah, semua keputusan ada di STY. Dan juga Ketua Umum Pak Erick Thohir yang akan mengumumkan. Nah, dari 3 nama ini, saya pikir satu sudah ada jawaban bahwa Ragnar Oratmangun yang datang. Sekarang sudah dibawa oleh agennya, tinggal mungkin nantinya ketemu dengan Ketua Umum, akan berbincang-bincang, dan kalau pemain itu sudah datang baru resmi. Saya selalu begitu, boleh ada rumor, bicara, tapi datang dulu. Nah, seperti Kevin Dix, kan belum datang, walaupun dia dikencang rumor beredar bahwa dia akan menjadi salah satu bidikan, tapi saya pikir dengan dihidupkan kembali opsi bagi Justin Hubner untuk bermain, ya ini agak meredup dulu ini. Padahal kalau kita buka di data-data Kevin Dix ini, ya dia sudah dibilang Indonesia, asal Indonesia, dan dia berharap sekali ini pemain belakang Copenhagen, kalau ini grade A benar kalau kita dapatkan dia, ini top. Tapi oke, saya tidak berbicara dulu ke sana sambil menunggu KD untuk bisa datang, tapi yang sudah datang sekarang ya Ragnar Oratmangun. Ya, kita akan tunggu nantinya, dan ini akan mendapat opsi serang di depan bagus, dan STY pasti menyukai pemain ini. Sudah pasti kalau dia sudah datang, semua sudah dapat approve dari STY. Kalau STY tidak mau, tidak mungkin akan dia didatangkan. Dan sekali lagi, ini Ketua Umum Pak Erick akan mengumumkan apakah Ragnar ini udah benar-benar yang dia sukai, ya, tapi yang sudah datang tentunya. Ini semakin membuat kita yakin, ya, tinggal tunggu 2 di antaranya, satu yang akan dipilih, apakah Ilyas Alhaf atau Tom Haye yang bisa ini. Banyak yang bicara kan, ada Delano Laden yang akan datang katanya, ada Silstra, banyak yang akan muncul, Mile Manhoef, ini kan opsi-opsi lain yang bisa datangkan. Tapi kalau Ragnar sudah oke datang, satu lagi, konon STY itu kalau nggak salah akan pilih pemain yang kencang, yang top ini, karena Ilyas Alhaf ini bisa bermain di gelandang serang juga sama seperti Ragnar. Nah, mungkin Ilyas Alhaf yang akan dipilih, mungkin, ya, saya tidak bisa memastikan, ya, ini karena semua keputusan ada di Pak Erick yang nantinya memfilter ini untuk bisa memilih. Nah, kecuali Ilyas Alhaf sudah datang, nggak oke. Pokoknya kalau mereka sudah muncul di Jakarta, saya rasa itu 99%.
sudah pasti ya untuk bisa dinaturalisasikan. Karena ini namanya mereka baru naturalisasi. Akan proses kan itu kan dari awal. Kemenkumham, dari Menpora, Kemenkumham, terus ke DPR, Komisi 3, Komisi 10, sidang paripurna, masuk ke Sekretariat Negara untuk tanda tangan, nanti Presiden, Pak Presiden akan tanda tangan, diambil sumpah, baru ahli federasi. Nah itu kan tahapan-tahapan yang ada. Kita akan lihat termasuk ya dengan sekarang yang kita lagi tunggu ya sedang dalam tahapan yaitu Jay Ises main di Venezia, Nathan Cho di Swansea. Ini kan masih digeber terus. Semoga mereka bisa cepat main di Piala Asia kalau sampai selesai di Desember. Bukan tidak mungkin di Piala Asia. Piala Asia itu tanggal 12 Januari sampai 10 Februari masih cukup lah. Ya, atau tanggal 10 Januari itu masih cukup untuk bisa mereka bermain kalau digeber, kalau memang pas waktunya. Termasuk kalau paling dekat sebenarnya Justin Hubner. Kan dia sudah dalam proses tahap akhir. Ini hanya 2 step ke depan selesai. Ini harus ngebut. Namun Pak Erick Thohir sudah mengatakan ya kalau mau fix benar itu ada di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia di grup F, di mana kita pada bulan Maret itu di antara tanggal 21 dan tanggal 26 Maret akan bermain 2 kali dengan Vietnam. Nah dalam pertandingan itu sudah bisa dijamin bahwa Jay Ises yang sedang sekarang dalam pemulihan kondisi dia, kesehatan dia bersama dengan Nathan Cho dan Justin Hubner sudah bisa dipakai di tim nasional senior untuk bermain melawan Vietnam dalam 2 pertandingan. Karena pertama di Jakarta dulu, entah mau di stadion mana, mungkin saja di GBK, Gelora Bung Karno, dan 5 hari kemudian menuju ke Vietnam untuk tandang. Nah sambil kita menunggu pertandingan 2 kandang kita melawan Irak dan terakhir melawan Filipina di antara tanggal 11 Juni 2024 sampai di tanggal 11 Juni. Jadi itu tahap-tahap yang akan diikuti oleh pemain-pemain yang baru saja dinaturalisasi nantinya kan. Nah, masih menunggu kalau Ragnar Orakmangun ini cepat juga, kita akan lihat nantinya. Termasuk salah satu lagi yang ditunggu ya. Teman-teman memilih mana? Sekali lagi itu ya, mau Tom atau Al-Haf. Nah, terserah semua bisa memilih mana. Mereka akan datang ke Indonesia. Jadi kita akan tunggu saja proses-proses selanjutnya untuk pemain-pemain kita yang dinaturalisasi ini. Tapi setelah mereka mendapatkan hak mereka sebagai warga negara Indonesia, sudah mendapatkan paspor dan KTP, sudah tidak boleh lagi. Tapi bilang mereka naturalisasi, nggak usah disebut-sebut lagi. Udah resmi. Jordi Amat, Sain Patinama, Sandy Walsh, Ivar Jenner, Rafael Struix ini termasuk dengan Mark Klok semua kan ada nantinya. Itu sudah resmi pemain Indonesia yang naturalisasi kalau mereka masih dalam proses, belum resmi diambil sumpah. Nah, itu ahli federasi mereka proses naturalisasi itu namanya. Tapi setelah mereka semua tuntas, mereka sudah pemain Indonesia, sudah warga negara Indonesia resmi, karena mereka itu punya keturunan, garis keturunan dari ayah, ibu, dan kakek, nenek. Itu saya pikir. Jadi sudah langsung dibilang bahwa mereka pemain timnas Indonesia. Oke, dengan saya Bung Robat, dan selamat datang buat Ragnar Orakmangun. Ciao.